pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itu semua guna hormat kemuliaan nama. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Segala penguasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap konsentrasi ibadah kami Bapa, kami bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu mengalir saat pagi ini. Kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam berkat nama Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Pujian ini kita belajar sama-sama di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan membantu. Berikan pujian yang terbaik.
dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau Tuhan lewat setiap firman yang ditaburkan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan Bapa.
Ajar kami untuk lebih mengenal Tuhan. Ajar kami untuk lebih kenal pribadi Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kami mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, maka kami tahu ada satu kekuatan pertolongan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan kami dimampukan, kami dikuatkan. Bahkan ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kita bersyukur pagi hari ini seberapa kita yang hadir bahwa Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Rasanya sepanjang minggu ini banyak sekali yang terjadi, tapi saya melihat Tuhan begitu ajaib dan luar biasa ya. Amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Di dalam mulai dari Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu yang selanjutnya pasal yang ketiga, di sini ada surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat, bukan hanya surat ya maksudnya, tetapi ada penampakan daripada Yesus Kristus yang berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada sidang jemaat Tuhan. Ada 7 sidang jemaat. Tetapi pagi hari ini saya membawakan dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 ini kepada sidang jemaat di Smyrna. Smyrna kalau saat ini adalah kotanya bernama Izmir. Dia adanya di Turki. Nah, kota ini Smyrna ini rupanya kalau dilihat mereka ini pelabuhan. Kota Smyrna ini kota yang besar. Kenapa? Karena di sana pelabuhan, banyak orang datang untuk melakukan transaksi perdagangan. Tetapi dalam ayat yang ke-9 Alkitab katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan kesusahan dan kemiskinan bukan hanya tidak bisa makan dan minum, tetapi kemiskinan di sini sudah mencapai ke arah kemiskinan yang sangat hebat. Kemiskinan yang hebat, kesusahan yang hebat, bahkan mau sampai kata-kata itu melarat. Nggak hanya makan dan minum. Kenapa? Karena orang percaya yang ada di Smyrna ini, jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, orang-orang percaya, mereka ditekan. Jadi kita lihat dulu latar belakang daripada kesusahan mereka. Mereka ditekan, kenapa? Karena orang-orang percaya tidak memberikan persembahan di kuil-kuil dewa orang-orang Romawi. Jadi pemerintah sendiri, pemerintah Romawi
dikatakan bahwa kalau mereka bekerja, mereka dipecat. Kalau mereka berdagang, nggak boleh dagang. Nggak hanya sampai di situ, mereka ini dihambat, ditekan, dianiaya. Orang dipatahkan kakinya, orang dibuat mungkin cacat dalam tubuhnya, mereka tidak dapat mendapatkan satu keadilan. Nggak ada. Jadi jemaat yang ada di Smyrna ini bukan hanya dimatikan ekonominya, nggak hanya pemerintahan tidak menolong hidup mereka, tetapi mereka pun harus mengalami aniaya yang hebat. Rumah-rumah mereka dibakar, kesulitan, kesusahan, bahkan kemiskinan yang sangat hebat. Bahkan bangsa Yahudi sendiri pun menindas dan menekan para pengikut Kristus. Jadi sehingga kalau Alkitab katakan kesusahanmu dan kemiskinanmu, itu betul-betul mereka sangat susah. Mereka sangat miskin. Kalau kita bayangkan di hari ini, orang Kristen, kalau dia orang Kristen dalam satu perusahaan, dia harus dipecat. Kalau dia orang Kristen yang berdagang, tidak boleh berdagang. Kalau dia orang Kristen, dia hukumnya sah untuk dianiaya, untuk apa? Ditekan, untuk ditindas. Rumahnya dibakar pun tidak ada boleh yang komplain. Tidak ada pembelaan. Karena pemerintah Romawi pada waktu itu tidak membela mereka, karena mereka sebagai orang-orang percaya. Bahkan bangsa Yahudi pun menindas dan menekan setiap pengikut Kristus. Bahkan Alkitab katakan bangsa-bangsa Yahudi itu dikatakan jemaah iblis. Kenapa demikian? Karena kita dapat melihat, karena mereka pun ikut menekan orang-orang Yahudi yang menjadi orang-orang percaya, pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini kita tidak mengalami hal yang demikian. Kita tidak alami ini. Kita tidak mengalami seperti jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Dan saya memang tidak tahu kalau Alkitab katakan akan datang akhir zaman, akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Apakah kita juga akan masuk sama seperti jemaat-jemaat Tuhan yang di Smyrna? Orang dibuat cacat, itu tidak ada yang membela. Tidak ada satu keadilan. Rumah dibakar, harta diambil, dianiaya, ditindas, diberhentikan dari pekerjaan, tidak boleh berdagang, itu dibiarkan. Tidak ada satu pembelaan. Betapa sangat susahnya jemaat-jemaat Tuhan pada waktu mereka mengikut dan mengiring Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu mendengar sebuah kesaksian di seminar guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu yang menulis di dalam kurikulum vitae-nya atau CV-nya itu, dia katakan namanya sekolahnya ini, lalu kegiatan di luar organisasi. Dia katakan salah satunya adalah dia bergereja di gereja, dan dikatakan tugasnya adalah menghitung uang kolektor. Perusahaan langsung ACC diterima karena dia menghitung uang kolektor. Tapi kalau di jemaat Smyrna, kalau Anda berkata kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya, maka tamatlah hidup kita. Itu sama yang terjadi dalam kitab Wahyu jemaat Tuhan yang di Smyrna. Kalau mereka katakan mereka pengikut Kristus, maka hidup mereka, hak hidup mereka tidak ada lagi. Mereka dianiaya, ditindas, dibikin cacat, tidak ada uang, tidak ada semuanya. Ekonomi dimatikan. Sangat sulit sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa dalam ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Memang di dalam ayat yang ke-10 nanti ada orang-orang percaya yang akan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dibuat susah selama 10 hari. Ada literatur yang lain mengatakan bukan hanya 10 hari, tetapi 10 dekade, 10 masa. Mereka gak hanya menjadi pengikut Tuhan yang
Bapak Ibu Saudara masuk penjara, enggak. Tapi berkunjung saja melakukan pelayanan. Orang-orang di dalam penjara kadang-kadang giginya dicopotin, dipukulin. Belum lagi tindakan-tindakan yang lain. Apalagi ini orang-orang percaya yang harus masuk ke dalam penjara, yang harus menerima segala siksaan. Alkitab katakan selama 10 hari. Mereka harus alami itu semua. Tapi dalam ayat yang ke-10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saya ingat sekali dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Matius pasal 10 ayat yang ke-38 demikian, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak dapat membinasakan jiwa. Jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh ini, tapi takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita takut kepada manusia. Kita lebih takut kepada manusia. Tapi harusnya pagi hari ini kita juga mau sama-sama belajar. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jika kita menderita oleh karena nama Tuhan, Alkitab Injil Matius katakan yang pasal 10 ayat 38, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Kalau saya melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan hendaklah engkau jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Saya melihat sekali dalam setiap masa ada banyak orang-orang suci. Beberapa waktu yang lalu ini saya siap-siap saya membaca buku. Saya bongkar-bongkar buku karena saya lagi melihat tentang Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya dulu punya satu buku yang bertuliskan darah dan air mata di Cina. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, saya punya satu kenalan di tahun 99. Ketika beliau menikah dengan seorang Amerika, berkebangsaan Amerika, mereka tugaslah di Cina. Ini kesaksian teman saya. Dia katakan begitu dia masuk airport, karena ini orang Kristen, jadi dia bawalah Alkitab, dimasukkan ke dalam tas koper. Setelah masuk itu semua masuk ke X-ray gitu, dilihat ada buku, dibuka, tas kopernya dibuka, Alkitab dikeluarkan, tidak boleh masuk ke negara Cina. Semua boleh masuk, tapi Alkitab tidak dapat masuk. Itu tahun 99, mau mendekati tahun 2000. Dan saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang harus menderita. Banyak orang-orang suci dalam setiap masa mereka harus menderita, Bapak Ibu Saudara. Tahun abad yang kedua, abad yang ketiga, abad yang keempat, di tempat-tempat yang berbeda banyak sekali orang-orang suci yang menderita oleh karena nama Tuhan. Tapi mereka tetap terus bekerja bagi Tuhan. Mereka tetap terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8, ucapan bahagia Yesus, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika berbicara tentang hati yang suci, maka hati ini harus murni, Bapak Ibu Saudara. Hati ini harus tulus. Kita tidak munafik di depan Tuhan, kita tidak munafik di depan manusia. Fokus kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di sana, kita ini harus pegang terhadap Tuhan, bahkan menjalin hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang pintar itu banyak, orang hebat itu banyak, saya selalu katakan. Bahkan selama saya belajar, semakin saya banyak belajar, semakin saya menyadari betapa bodohnya hidup ini. Betul, karena semakin kita belajar, semakin kita tidak menyadari sesuatu. Semakin saya belajar tentang firman Tuhan, saya selalu mengatakan betapa pikiran saya ini sangat sempit, betapa bodoh
Saudara, saya sarankan bagi Bapak Ibu Saudara, setiap pagi mari baca Alkitab. Bapak Gembala setiap pagi memberikan kebenaran firman Tuhan. Itu supaya apa? Supaya kita semakin menyelami, semakin mendalami, semakin hubungan kita dekat kepada Tuhan. Karena betapa pentingnya kita ini hidup dekat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini orang pergi ke gereja oleh karena mengharapkan sesuatu. Itu tidak dapat kita pungkiri. Orang mengharapkan gereja dapat memberikan sesuatu bagi hidup mereka. Orang-orang datang ke gereja mengharapkan perhatian, mengharapkan topangan, orang-orang mengharapkan sesuatu. Saya tidak anti dengan itu semua. Tapi mari pagi hari ini kita menjadi pribadi-pribadi hati yang suci di hadapan Tuhan. Jika berbicara dengan hati yang suci, artinya Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang murni mengikut dan mengiring Tuhan. Kalau kita hanya mengharapkan satu kebaikan, maka saya yakin dan percaya jemaat Smyrna tidak akan pernah dicatat. Karena jemaat di Smyrna tidak mengalami sesuatu yang baik. Jemaat Smyrna itu harus melarat. Tahu Bapak Ibu Saudara, kata melarat, kita miskin, mungkin kita masih punya rumah. Kita berkata kita makan pas-pasan, tapi kita masih punya motor. Kita berkata kita tidak punya apa-apa, tapi kita masih tidur mungkin di kasur yang enak. Tapi dikatakan jemaat Smyrna ini kesusahan dan kemiskinanmu itu betul-betul sudah tidak punya apa-apa. Betul-betul sangat menderita. Jangankan hanya makan, mungkin barang di rumah sudah habis, tidak punya apa-apa lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dia rumahnya dibakar dia tidak dapat menuntut, kalaupun dia dibikin cacat dia tidak dapat menuntut, dan tidak ada satu hak pun yang akan dibela. Ini jemaat yang di Smyrna. Kalau hatinya tidak suci, tidak murni, tidak tulus di hadapan Tuhan, mereka tidak akan mampu lalui itu semua. Kalau kita hanya mengharapkan hanya berkat, dan berkat, saya yakin dan percaya kita akan undur daripada Tuhan. Kita ini sedang hidup di masa yang akhir. Hidup di akhir zaman. Beberapa waktu yang lalu saya melihat Kongres PBB di New York City di Amerika. Bapak Presiden kita mengungkapkan isi hatinya. Dan juga banyak presiden-presiden lain yang mengungkapkan hatinya. Tapi ada satu pemimpin dunia yang mengatakan, saya mencatat pernyataan Presiden Indonesia. Kita nggak ada yang pernah tahu Bapak Ibu Saudara ke depan itu seperti apa. Tapi Alkitab katakan kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman akan ada banyak masa kesulitan, ada banyak masa kesukaran yang harus kita jalani sebagai orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya mengharapkan berkat Tuhan, betul saya juga mengharapkan berkat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya siang malam berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi masalahnya pagi hari ini saya rindu dan kita semua juga boleh rindu untuk sama seperti jemaat di Smyrna yang memiliki hati yang suci kepada Tuhan. Yang kalaupun Tuhan izinkan kita untuk menderita, kita tidak takut. Waktu kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita tulus mengikut dan mengiring Tuhan. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Betul kita butuh makan, betul kita butuh hidup, betul kita butuh kepintaran, kita perlu untuk sekolah. Tapi biarlah pagi hari ini fokus hidup kita, bagaimana hidup kita ini semakin dekat kepada Tuhan. Dan orang-orang yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak sekali perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Sebelum dalam 1 abad tahun 70 Masehi,
Peristiwa di mana Yesus tahun 70 itu banyak sekali penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Tahun 100, tahun 200, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, bahkan sampai abad yang ke-18, 19. Terus di dalam setiap masa ada orang-orang yang suci hatinya. Mereka harus mengalami penderitaan, kesulitan hidup, tapi mereka terus nggak takut terhadap apa yang harus mereka alami. Bahkan dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kata-kata selanjutnya, bagian poin yang kedua, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Ada hari ini banyak sekali oleh karena pasangan hidup orang tinggalkan Yesus. Oleh karena jabatan orang tinggalkan Yesus. Oleh karena uang, oleh karena ekonomi orang tinggalkan Yesus. Jika dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, ini adalah satu perintah. Perintah yang ditujukan kepada saya dan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita setia kepada Tuhan, tetap bertahan. Bahkan dikatakan setia sampai mati, sampai menjadi martir. Saya ingat sekali dalam peristiwa kisah para rasul, Stefanus yang harus dihukum, dirajam, dilempar batu sampai mati. Di akhir hidupnya dia terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada berapa banyak dari kita beberapa waktu ini, dalam sebulan ini sepertinya ada 3, ya, almarhum Bapak Andi Sanjaya, almarhum Ibu Benyo, almarhum Oma Unggang. Ada yang usia 50, ada yang usia 40, Oma Unggang 75 tahun. Setia. Gak tahu kapan kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau engkau diberikan panjang umur, tetaplah engkau setia. Kalau umur 40 seperti almarhum Bapak Andi Sanjaya, tetaplah engkau setia. Itu 13 tahun dia sakit. Semua keluarganya tidak percaya kepada Tuhan. Hanya dia seorang diri satu rumah yang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak pernah berkata pergi kemana. Enggak. Dia selalu berdoa. Tahu Bapak Ibu Saudara, zaman dulu masih ingat kalau Bapak Andi Sanjaya mau ke gereja, itu harus digotong, digendong untuk naik masuk. Harus dipapah. Tapi imannya tidak pernah luntur, Bapak Ibu Saudara. 13 tahun papanya bilang begini. Dia katakan kepada Andi Sanjaya, Andi, jika Tuhan Yesus datang membawa kamu, apakah kamu mau ikut Tuhan Yesus? Dia hanya mengaku. Setia Bapak Ibu Saudara. Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa kita di surga. Orang-orang suci dalam setiap masa Bapak Ibu Saudara, mereka harus menderita dengan luar biasa. Orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan dalam setiap masa. Sehingga ada banyak sekali mungkin buku ciptaan yang mereka tulis. Ada hal-hal yang mereka tulis sehingga itu dapat tersampaikan hingga zaman sekarang. Saya membaca sebuah buku lalu saya bawa itu handphone. Saya katakan Antonius, dari mana itu saya lupa bukunya. Terus di sini saya bilang ini, saya sudah baca kisahnya. Saya buka itu handphone, Google Antonius dari ini, keluar kisahnya. Itu tahun 200. Begitu banyak sekali orang-orang suci yang setia pada masanya. Dan mereka memang harus menderita. Dan mereka bahkan harus mati, harus setia sampai kematian. Ini yang menjadi kerinduan saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Di masa ini, di angkatan ini, angkatan kita, tahun 2000-an ini,
Tahun 1900, tahun berapa Bapak Ibu Saudara lahir? Tahun 2000-an ini yang Tuhan percayakan masa ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suci pada masa hidup kita semua. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat. Walaupun saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kesusahan hidup, tantangan di luar banyak, godaan banyak, tapi biarlah Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang tetap setia sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Dan tidak hanya sampai di situ, ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Di kata-kata yang terakhir dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada hadiah mahkota kehidupan. Jika berbicara ini, maka ini berbicara tentang pengharapan yang panjang, melewati setiap proses dan mendapatkan sebuah kemenangan. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, kita akan lihat dulu. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Hari ini apa yang sedang kita alami? Apakah kita mengalami kesulitan, persoalan, tantangan kehidupan? Mungkin kita mengalami sakit hati. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan. Bertahanlah dalam setiap pencobaan yang Bapak Ibu Saudara alami. Kadang-kadang bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun mengalami satu pencobaan, mengalami satu masalah, mengalami satu persoalan, tantangan kehidupan. Bukan hanya jemaat Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan saling sikut, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan kita harus saling menopang, bukan begitu? Kita harus saling mendoakan, kan begitu? Saling menopang, saling menguatkan, saling kerjasama, kan begitu? Tapi hari ini banyak sekali, nggak hanya orang awam Bapak Ibu Saudara, udah tahu firman Tuhan, pendidikannya pun tinggi untuk mengenal firman Tuhan, sudah pergi kemana-mana. Tapi jika berbicara tentang pelayanan, saya kadang-kadang suka bingung, suka saling sikut, suka saling menjegal, suka saling menjatuhkan. Mari pagi hari ini bukan hal-hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan, tapi belajarlah untuk kita setia kepada Tuhan. Dalam setiap tantangan kehidupan, masalah dan persoalan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau mau dikatakan ada berapa banyak sih yang daripada kita kecewa dengan sesama kita? Mungkin kita kecewa dengan orang tua, mungkin kita kecewa dengan anak-anak, mungkin kita kecewa dengan adik, mungkin Bapak Ibu Saudara kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita belajar pagi hari ini untuk tetap terus bertahan, untuk tetap terus setia kepada Tuhan. Ada banyak orang gak mau ke gereja. Kenapa? Karena mengalami masalah persoalan. Orang gak mau lagi pergi ke gereja oleh karena katanya pendetanya, pelayannya mengecewakan. Orang pindah gereja, kenapa? Karena tidak disalam dan tidak dilihat mukanya. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Saya dipamitin jemaat satu keluarga. Dia katakan gini, Bapak Ibu Pendeta, saya pamit. Saya pikir mau pulang kampung. Kenapa? Katanya waktu salaman sama gak tahu lah siapa itu, sama saya bilang begitu. Bukan, sama siapa? Sama yang lain. Kenapa? Karena disalaman, nggak dilihat dari wajahnya. Kata saya, Tuhan, hanya karena masalah yang sepele. Itu belum dianiaya itu.
Itu belum menderita sama seperti jemaat Smyrna. Cuma baru salaman dan tidak ditatap wajahnya. Itu pun bukan sama hamba Tuhan, bukan sama pendetanya, sama yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana akan menerima mahkota kehidupan? Kita menghadapi kesulitan ini, kita kabur, kita tidak mau ke gereja. Namanya di gereja banyak orang Bapak Ibu Saudara. Ada yang dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, ada yang dari Tiongkok, ya kan? Ada yang dari mana-mana. Ada yang dari gunung, ada yang dari laut, ada yang dari hutan. Mari kita bersama-sama setia kepada Kristus. Mari sama-sama kita berjuang. Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan. Jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa kepada manusia. Memang manusia itu suka mengecewakan. Siapa bilang orang tua tidak bisa mengecewakan anak-anak? Kadang-kadang orang tua tidak tahu kesalahannya. Siapa bilang orang tua tidak bisa kecewa dengan anak-anak? Karena orang tua begitu sayang anak-anak, suka semau-maunya. Semua bisa mengecewakan. Tapi hari ini kita tidak pandang itu. Tapi kita mau pandang kepada Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Hidup dalam dunia ini banyak masalah, betul. Kadang-kadang dalam seminggu ada aja sekali kita alami masalah, persoalan silih berganti. Tapi biarlah kita tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga Alkitab katakan ada satu mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, masalah di depan itu banyak. Tapi waktu kita berpengharapan hanya kepada Tuhan, kita tidak takut, maka Tuhan akan menolong saya dan kita semua. Jemaat di Smyrna itu sangat susah, sangat miskin. Tapi Tuhan katakan engkau kaya. Kenapa Tuhan katakan engkau kaya? Karena mereka bertahan dalam iman. Mereka tetap kuat. Mereka tetap kuat menderita. Mereka tetap kuat dalam kesusahan mereka. Mereka tetap kuat dalam kemiskinan mereka. Mereka tetap berantusias mengikut dan mengiring Tuhan. Karena ada satu pengharapan, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara gak di penjara hari ini menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara tidak dibikin cacat oleh orang oleh karena menjadi orang-orang percaya. Engkau mungkin lebih mudah hari ini hidupmu. Kau lebih enak. Kau lebih menikmati setiap hidup. Bahkan kalau kau katakan aku orang Kristen, kau diterima. Aku orang percaya, mungkin gajimu lebih besar dari yang lain. Kau alami yang baik hari ini. Tidak seperti jemaat yang di Smyrna. Tapi jika persoalan tantangan kehidupan kita alami oleh karena nama Kristus, tetaplah bertahan, tetaplah kuat, tetaplah setia sampai pada kematian. Percayalah bahwa ada satu mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan bukan hanya di depan ini di sini saja. Kau layani suamimu dengan baik. Kau layani istrimu dengan baik. Kau kasihi orang tuamu dengan baik. Kau mengasihi anak-anakmu dengan baik. Kakak dan adik salinglah berbuat baik, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku susah, karena Dia adalah Allah El Shaddai. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib. Berikan kesetiaan kepada kami Tuhan. Berikan kesungguhan hati dalam hidup kami. Biarlah pada masa ini Tuhan kami hidup dalam dunia ini,
menjadi orang-orang yang memiliki murni hidup kami di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah berjalan. Amin Tuhan, amin. Tak usah ku simpan, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikut. Tak usah ku cemas, yang berkat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin memotivasi Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara murni mengikut dan mengiring Tuhan. Engkau memiliki ketulusan mengikut dan mengiring Tuhan. Engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tujuan hidupmu hanya kepada Kristus. Engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin saat ini kau mengalami masa yang sukar. Mungkin saat ini kau sedang menghadapi tantangan. Mungkin saat ini kau sedang kecewa. Mungkin saat ini tidak ada satupun di pihakmu. Mungkin hari ini ekonomimu sedang susah, sedang kau mengalami kesulitan. Milikilah hati yang murni di hadapan Tuhan. Di masa engkau hidup, jadilah orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Sampai engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Saya dan sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah. Amin Tuhan. Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikut. Tak usah ku cemas, yang
Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup di masa kami menjadi orang-orang yang suci, karena kami akan melihat setiap kemuliaan Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang tulus, berikan kami hati yang murni, hati yang hanya memandang kepada Tuhan. Sekalipun diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan kehidupan, kelemahan-kelemahan tubuh, tapi biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin setia kepada Tuhan. Kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah El Shaddai, yang sanggup menolong hidup kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang di atas, yang di bawah, kami yang depan, kami yang di belakang Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi hati kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar boleh tertanam menjadi remah, menjadi kekuatan, menjadi pelita ketika kami mengikut dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang menghadapi tantangan, masalah, persoalan, Tuhan berikan kemenangan. Bahkan kami yakin dan percaya, biarlah iman kami semakin kuat, semakin bertambah di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hiburkan kami, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala atas firman yang disampaikan. Saya boleh bertugas di dalam kampus ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Diberkatilah setiap persembahan jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Diberkati juga jemaat-Mu yang belum bisa memberikan persembahan di pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi sumber penopang dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan untuk semua pelanggaran-pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang dikumpulkan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matahari
Selamat ulang tahun Ibu Simanjuntak tanggal 22 September. Selamat ulang tahun untuk Mama Esther atau Ibu Era Naibaho tanggal 24. Selamat ulang tahun untuk Oma Mariani tanggal 25 September. Selamat ulang tahun untuk Saudari Elisa Noro tanggal 27. Tuhan Yesus memberkati. Turut berbelasungkawa kepada keluarga besar Oma Unggang, keluarga Bapak Erik Suryana. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Sebentar sore ada ibadah penghiburan jam 4 sore, ya. Tempatnya di Villa Tomang Baru, di grup GPIA sudah ada alamat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu bisa bareng di gereja, ya. Atau kalau yang tahu tunggu di Villa Tomang Baru, ya. Yang rumahnya di Villa Tomang Baru ya di sana saja, jangan kemari, ya. Tuhan memberkati. Kemudian turut berbelasungkawa juga disampaikan kepada keluarga Ibu Mary, kakak kandung ya, iya, telah berpulang di Bangkai, ya. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan yang baru. Bapak Ibu Saudara diundang untuk menghadiri pernikahan. Bukan saya, ya. Pada curiga. Ini Saudara Haris dan Uli. Uli Boru Siregar, anak dari keluarga Ibu Siregar. Ibu Siregar berdiri, siapa tahu belum ada tahu. Nah, resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 pukul 11.30 sampai selesai di gedung pertemuan Harkot Harmoni Kota. Harkot, ya. Itu di Jalan Raya Merdeka nomor 53 Cimone, Kota Tangerang. Sekali lagi yang tidak tahu tempatnya, kita bisa bareng dari gereja, ya. Kita bisa bersama-sama berangkat dari gereja. Baik, kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih sakit, kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Sehabis ibadah ini, bagi jemaat Tuhan yang ada waktu, kita akan berkunjung sejenak ke rumah Bapak Simanjuntak karena istrinya kemarin setelah pasca operasi, ya, kemarin sudah pulang ke rumah. Hari ini belum bisa hadir karena memang prosesnya masih proses kesembuhannya masih berjalan. Jadi jika ada waktu, mari kita datang ke sana setelah ibadah ini, ya. Saya kira demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Sukacita kami bersama manakala Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami terus bertahan dan bertekun di dalam panggilan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami dengan kuasa firman-Mu, yang membawa kami kepada satu pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami tetap setia dan teguh di dalam panggilan kami. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami, diberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan kami sekalian. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak, bagi Ibu Era,
bagi Oma Mariani, Saudari Elisa Oroh yang berulang tahun pada bulan ini, tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan melawat mereka. Sejahtera dan damai dari Allah selalu menyertai mereka sekalian. Dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, mereka semakin diteguhkan. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Erik Suryana yang setelah ditinggal oleh orang yang dikasihi, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Juga kepada Ibu Mary yang ditinggal oleh kakak yang dikasihi, Tuhan hiburkan dengan sempurna. Kami berdoa bagi Ibu Simanjuntak pasca operasi, berdoa bagi Bapak Rudi, berdoa bagi Bapak Merlan Sigalingin, berdoa bagi Opung Bonar, berdoa bagi Ibu Nina, bagi Ibu Maria, bagi anak kami Yoel yang sedang demam hari ini. Hamba mohon kuasa-Mu menyertai mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka dalam nama Yesus, sehingga lain waktu mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Pernikahan Saudari Uli tanggal 4, hamba mohonkan berkat Tuhan. Tuhan yang menyediakan dan mengatur semuanya dengan sempurna, menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Teringat akan kami bagi Bapak Saud Barimbing yang ada di Kalimantan. Tuhan tolong berkati pekerjaannya, beri kesehatan, kekuatan yang baru atas kecelakaan yang menimpanya. Hamba berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tangan kasih kemurahan Tuhan menopang dan melawat dengan sempurna. Jemaat-jemaat Tuhan hamba serahkan kepadamu. Lawat, berkati dan pimpin mereka dalam kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Mereka yang teraniaya, mereka yang ditolak keberadaannya, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan bagi mereka. Pun Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami menaruh pengharapan yang besar untuk perluasan dan pembangunan rumah ibadah ini. Tuhan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.